Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Indonesia meninggalkan bekas luka yang mendalam di Provinsi Aceh. Selama beberapa dekade, konflik ini membawa kekerasan, pengungsian, dan penderitaan bagi wilayah tersebut. Ini adalah kisah perjuangan, perlawanan, dan pada akhirnya perjalanan panjang dan sulit menuju perdamaian. Memahami konflik ini sangat penting untuk memahami sejarah Indonesia yang kompleks dan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali berabad-abad yang lalu. Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, memiliki sejarah kemerdekaan yang panjang dan membanggakan. Dikenal karena perlawanan yang gigih terhadap penjajahan Belanda, Aceh juga memiliki rasa identitas budaya dan agama yang kuat. Rasa identitas ini ditambah dengan keluhan atas marginalisasi politik dan ekonomi, memicu munculnya GAM pada tahun 1970-an. Tujuan GAM adalah untuk mendirikan negara Aceh yang merdeka, bebas dari pemerintahan Indonesia. Keinginan untuk merdeka ini bentrok dengan tekad pemerintah Indonesia untuk mempertahankan persatuan nasional. Apa yang dimulai sebagai pemberontakan tingkat rendah meningkat menjadi konflik besar, ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Konflik tersebut memiliki dampak yang menghancurkan Aceh. Ribuan warga sipil terjebak dalam baku tembak dan lebih banyak lagi yang terusir dari rumah mereka. Perekonomian daerah sangat menderita, meninggalkan bekas luka yang abadi pada tatanan sosial masyarakat Aceh. Benih-benih konflik telah ditabur jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Aceh, dengan lokasi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, selalu memegang posisi yang berbeda di dalam kepulauan Indonesia. Masyarakat Aceh, yang mayoritas Muslim dan sangat terikat dengan keyakinan Islam mereka, memiliki sejarah menolak kendali eksternal, baik dari penjajah Eropa maupun kemudian pemerintah Indonesia. Masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 3 abad menyaksikan banyak pemberontakan di Aceh, memperkuat citranya sebagai wilayah yang tahan terhadap kekuasaan luar. Sementara seluruh Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, penggabungan Aceh ke dalam republik yang baru dibentuk tidaklah tanpa kerumitan. Masyarakat Aceh merasa identitas mereka yang berbeda, warisan budaya, dan keinginan untuk otonomi tidak diakui secara memadai oleh pemerintah pusat di Jakarta. Menambah bahan bakar ke api adalah penemuan cadangan gas alam yang besar di Aceh pada tahun 1970-an. Cadangan ini, yang dikendalikan oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional, menjadi sumber pertikaian. Banyak orang Aceh merasa mereka tidak menuai manfaat dari sumber daya mereka sendiri, semakin memperburuk perasaan marginalisasi ekonomi dan memicu kebencian terhadap pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah Indonesia selama periode ini, yang seringkali ditandai dengan sentralisasi dan penindasan identitas daerah, semakin mengasingkan masyarakat Aceh. Janji otonomi dan bagian yang lebih besar dari kekayaan daerah sebagian besar tetap tidak terpenuhi, menciptakan lahan subur bagi perbedaan pendapat dan ketidakpuasan. Dalam iklim kebencian yang membara dan aspirasi yang tidak terpenuhi inilah benih-benih GAM ditaburkan. Awal tahun 1970-an muncul Hasan Ditiro, seorang intelektual Aceh dan keturunan keluarga pejuang terkemuka yang kemudian memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Di pengasingan di Swedia, Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976 yang bertujuan untuk mendirikan Aceh Merdeka melalui perjuangan bersenjata. Pesan Ditiro beresonansi dengan banyak orang Aceh, terutama mereka yang merasa terpinggirkan dan diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Seruannya untuk kemerdekaan memanfaatkan ingatan sejarah perlawanan daerah dan rasa identitas budayanya yang kuat. GAM, dengan janjinya untuk menentukan nasib sendiri dan keadilan ekonomi, dengan cepat mendapatkan daya tarik di antara segmen penduduk Aceh, terutama di daerah pedesaan, di mana kehadiran pemerintah Indonesia lemah. Operasi awal GAM berskala kecil, terutama terdiri dari serangan kilat terhadap instalasi pemerintah dan simbol otoritas Indonesia. Namun, serangan ini, meskipun terbatas cakupannya, sangat simbolis, menunjukkan kemampuan GAM untuk menantang kendali Jakarta dan semakin memicu narasi perlawanan gerakan tersebut. Pemerintah Indonesia yang awalnya menganggap GAM sebagai gangguan kecil, menanggapi dengan tangan besi.
Militer dikerahkan secara besar-besaran melancarkan operasi kontra pemberontakan yang sering mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil. Desa-desa yang dicurigai menyembunyikan simpatisan GAM menjadi sasaran pembalasan brutal, menciptakan iklim ketakutan dan semakin mengasingkan penduduk setempat. Pendekatan garis keras pemerintah, alih-alih memadamkan pemberontakan, seringkali berfungsi untuk meningkatkan dukungan bagi GAM, mendorong lebih banyak rekrutan untuk tujuannya, dan mendorong Aceh lebih jauh ke jalur konflik. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, konflik di Aceh menemui jalan buntu yang brutal. GAM, yang beroperasi sebagai pasukan gerilya, melancarkan perang gesekan melawan militer Indonesia. Mereka melancarkan penyergapan, menargetkan infrastruktur, dan berusaha mengganggu kendali pemerintah. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan ke Aceh, memberlakukan hukum militer untuk membasmi GAM. Periode ini menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia oleh kedua belah pihak. GAM dituduh melakukan pemerasan dan serangan terhadap warga sipil. Militer Indonesia terlibat dalam pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Desa-desa yang dicurigai menyembunyikan simpatisan GAM dihancurkan. Ribuan warga sipil Aceh terbunuh, terluka, atau terusir dari rumah mereka. Konflik tersebut berdampak buruk pada ekonomi dan masyarakat Aceh. Provinsi yang dulunya semarak menjadi identik dengan kekerasan dan ketidakstabilan. Biaya manusia dari konflik tersebut tak terukur, meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa Aceh. Ketakutan dan ketidakpercayaan meresap dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kebrutalannya, GAM tetap menjadi kekuatan yang tangguh, menarik kekuatan dari akarnya yang dalam di masyarakat Aceh, dan kebencian yang meluas terhadap pemerintah Indonesia. Militer Indonesia, meskipun memiliki senjata dan sumber daya yang unggul, kesulitan mengalahkan pemberontakan yang gigih yang beroperasi di medan yang sudah dikenal dan menikmati dukungan dari sebagian besar penduduk setempat. Konflik tersebut menjadi rawa bagi pemerintah Indonesia, menguras sumber daya, mencoreng citra internasionalnya, dan merusak legitimasinya di mata banyak orang Aceh. Tsunami Samudra Hindia yang dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004 membawa kehancuran yang tak terbayangkan ke Aceh. Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi dahsyat di lepas pantai Sumatera menghantam provinsi tersebut dengan kekuatan penuh, menewaskan lebih dari 170.000 orang dan menyebabkan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Skala kehancuran tidak tertandingi, mengubah seluruh komunitas pesisir menjadi puing-puing dan melumpuhkan infrastruktur Aceh yang sudah rapuh. Tsunami, meskipun merupakan tragedi dengan proporsi yang sangat besar, secara tidak sengaja menciptakan peluang untuk perdamaian. Pengalaman kehilangan bersama dan kebutuhan yang sangat besar akan bantuan kemanusiaan menciptakan ruang yang rapuh untuk dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya akses tanpa hambatan bagi organisasi bantuan, melonggarkan cengkeraman militernya di Aceh, memungkinkan kebebasan bergerak yang lebih besar bagi pekerja kemanusiaan, dan secara signifikan bagi anggota GAM. GAM pada bagiannya mendeklarasikan gencatan senjata sepihak untuk memfasilitasi upaya bantuan. Gencatan senjata, meskipun awalnya disambut dengan skeptisisme, tetap bertahan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, muncul rasa optimisme yang hati-hati. Komunitas internasional yang sangat terlibat dalam tanggap kemanusiaan, mengakui peluang untuk perdamaian dan mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan GAM. Tsunami, setelah kehancurannya, secara tidak sengaja menciptakan kondisi untuk kemungkinan berakhirnya konflik yang panjang dan berdarah di Aceh. Penderitaan bersama, curahan dukungan internasional, dan menghimbaukan trau membuat secerca harapan di wilayah yang jauh di selimut tinggal. Secerca harapan yang muncul setelah tsunami secara bertahap berubah menjadi jalan nyata menuju perdamaian. Pengalaman kehilangan bersama dan kebutuhan rekonstruksi yang sangat besar menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melunakkan sikapnya terhadap GAM, menyadari bahwa solusi militer tidak dapat dicapai, dan penyelesaian yang dinegosiasikan adalah satu-satunya pilihan yang layak.
GAM, yang dilemahkan oleh konflik bertahun-tahun tetapi masih merupakan kekuatan yang kuat, juga menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam pembicaraan. Kehadiran aktor internasional, khususnya Crisis Management Initiative, sebuah organisasi non-pemerintah Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, terbukti sangat penting dalam menjembatani ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak. Sikap netral CMI, ditambah dengan keahliannya dalam resolusi konflik, memfasilitasi serangkaian pertemuan rahasia antara pejabat pemerintah Indonesia dan perwakilan GAM. Pembicaraan awal ini yang diadakan di berbagai lokasi di Asia Tenggara meletakkan dasar untuk negosiasi formal. Para pihak menyepakati kerangka kerja untuk pembicaraan damai yang menguraikan isu-isu kunci yang harus diatasi, termasuk status Aceh di masa depan, perlucutan senjata, dan pemantauan gencatan senjata. Pembicaraan itu bukannya tanpa tantangan. Kecurigaan yang mendalam, keluhan masa lalu, dan kompleksitas pengaturan pembagian kekuasaan mengancam akan menggagalkan proses tersebut dalam beberapa kesempatan. Namun, kedua belah pihak menyadari peluang bersejarah di hadapan mereka dan didorong oleh dukungan tak tergoyahkan komunitas internasional untuk resolusi damai bertahan. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang intens, pemerintah Indonesia dan GAM mencapai kesepakatan penting di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Nota Kesepahaman Helsinki, sebuah bukti kekuatan dialog dan kompromi, menandai berakhirnya konflik selama 3 dekade di Aceh secara resmi. Perjanjian tersebut membahas isu-isu kunci yang memicu konflik, menawarkan peta jalan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. GAM setuju untuk melepaskan tuntutannya untuk kemerdekaan dan melucuti unit-unit bersenjatanya, sementara pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan otonomi khusus kepada Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian tersebut memberikan Aceh kendali yang lebih besar atas sumber daya alamnya, memungkinkan provinsi tersebut untuk mempertahankan bagian pendapatan yang lebih besar dari kekayaan minyak, gas, dan mineralnya. Ini juga mengakui identitas budaya dan agama masyarakat Aceh, memungkinkan pembentukan partai politik lokal dan penerapan hukum syariah bagi umat Islam di provinsi tersebut. Komunitas internasional memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan perjanjian damai. Uni Eropa mengerahkan misi pemantauan Aceh untuk mengawasi penonaktifan senjata GAM dan reintegrasi mantan kombatan ke dalam kehidupan sipil. IMM bekerja sama dengan otoritas Indonesia dan organisasi masyarakat sipil membantu menciptakan lingkungan yang aman agar proses perdamaian dapat berjalan. Jalan menuju perdamaian di Aceh bukannya tanpa tantangan. Peninggalan kekerasan, trauma, dan ketidakpercayaan sangat mendalam. Pelaksanaan perjanjian damai telah menghadapi hambatan dengan perselisihan mengenai tingkat otonomi, distribusi sumber daya, dan peran mantan kombatan dalam masyarakat pasca konflik. Konflik antara GAM dan Indonesia menebarkan bayangan panjang di Aceh, meninggalkan warisan rasa sakit, kehilangan, dan kehancuran. Biaya manusia dari konflik ini tak terukur, dengan ribuan nyawa hilang, tak terhitung banyaknya orang terlantar, dan satu generasi ditandai oleh trauma perang. Bekas luka fisik konflik perlahan memudar, dengan bangunan-bangunan dibangun kembali dan infrastruktur dipulihkan, tetapi luka emosional dan psikologis sangat mendalam, sebuah pengingat konstan akan kerapuhan perdamaian. Perjanjian damai, meskipun tidak sempurna, merupakan pencapaian yang luar biasa, sebuah bukti kekuatan dialog, kompromi, dan ketahanan jiwa manusia. Aceh, yang dulunya identik dengan kekerasan dan konflik, sekarang dipandang sebagai mercusuar harapan, sebuah contoh bagaimana konflik yang paling sulit sekalipun dapat diselesaikan melalui cara-cara damai. Provinsi ini telah membuat langkah signifikan dalam membangun kembali ekonomi dan masyarakatnya, dengan fokus baru pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Jalan di depan Aceh bukannya tanpa tantangan. Warisan konflik terus menebarkan bayangan panjang, dan luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Pelaksanaan perjanjian damai membutuhkan komitmen dan kewaspadaan yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh. Isu-isu seperti akuntabilitas hak asasi manusia, distribusi sumber daya yang adil, dan reintegrasi mantan kombatan ke dalam kehidupan sipil tetap sensitif dan membutuhkan perhatian yang cermat.
Kisah konflik GAM Indonesia menawarkan pelajaran berharga untuk resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi akar penyebab konflik, termasuk keluhan historis, marginalisasi politik, dan ketidaksetaraan ekonomi. Ini menyoroti peran penting dialog, mediasi, dan kompromi dalam menjembatani perpecahan dan menemukan titik temu. Dan ini menunjukkan kekuatan kerjasama dan dukungan internasional dalam mendorong perdamaian dan rekonsiliasi. Masa depan Aceh meskipun bukan tanpa tantangan, pada akhirnya adalah masa depan yang penuh harapan.